Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Akhirnya kita bisa live lewat TikTok ya. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Arifin, dan pada saat yang bersamaan ini kita juga live di Facebook ya. Moga-moga teman-teman yang di TikTok ataupun di Facebook bisa maksimal untuk interaksinya kita ya, teman-teman. Malam hari ini saya ingin sharing kepada teman-teman ya tentang sharing kesehatan. Kalau di antara teman-teman ada yang sakit ya, ada yang tidak sembuh selama beberapa lama, mungkin orang tuanya atau mungkin saudaranya ya, barangkali informasi ini akan bermanfaat ya. Tapi kalau teman-teman saat ini sehat ya tentunya ini menjadi kesempatan buat teman-teman untuk menjaga vitalitasnya ya. Ini tentang produk sebuah jamur ya yang ada di atau dari Cina ya, lebih tepatnya Tiongkok. Namanya adalah jamur lingxi. Teman-teman pernah dengar? Atau Ganoderma. Nah, kalau kita pernah lihat di film-film Cina, kaisar-kaisar itu kenapa mereka bisa sampai ratusan tahun ya hidup, orang-orang Cina juga begitu. Nah, salah satu minuman atau makanan suplemennya adalah karena mereka mengkonsumsi jamur lingxi ya. Sayang saya nggak bisa sempat untuk nge-share foto produknya. Next time kalau kita misalnya bisa Zoom atau bisa Google Meet, itu akan lebih asik banget ya. Jadi saya bisa ngeliatin ke teman-teman bentuknya ya. Tapi sebagai informasi pendahuluan ya, jamur lingxi atau Ganoderma ini adalah pelindungan alami dari peradangan dan penyakit. Jadi dia bukan obat teman-teman ya, tapi makanan atau suplemen kesehatan. Nah, apakah hanya untuk orang-orang sakit saja? Bukan ya. Orang-orang yang sehat pun bermanfaat untuk mengkonsumsi ini. Nah, ada sebuah survei itu yang menunjukkan bahwa orang sehat itu cuma 5%, sementara orang yang didiagnosis punya sakit itu 20%. Nah, rentang persentase di antara 5 dan 20% itu adalah 75%, itu masuk kategori sub healthy. Ya. Nah, apa itu sub healthy? Nah, berdasarkan data dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, sub healthy itu adalah orang yang punya keadaan peradangan kronis dalam tubuh. Maksudnya apa? Orang itu sebetulnya punya potensi sakit, tapi dia tidak merasakan sakit ya. Jadi fine-fine aja begitu. Nah, tahukah teman-teman bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan kita? Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Misalnya adalah stres. Ya, terima kasih Mbak Nur Raila ya. Nur Naila ya yang sudah bergabung. Kenapa kemudian orang itu sering rentan terhadap sakit? Yang pertama itu adalah stres ya. Anxiety atau overthinking ya, karena pendidikan atau pelajaran di sekolah ya, banyak PR, banyak tugas ya. Kalau teman-teman kuliah itu ya mungkin banyak tugas-tugas kuliah ya. Nah, itu mengakibatkan kita stres. Yang bekerja juga mungkin karena tekanan pekerjaan ya, yang tidak selesai dalam waktu yang jangka panjang ya. Kemudian yang sudah berumah tangga
Ya mungkin laki-laki stres memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan untuk besok ya, sementara istri juga stres mungkin apa yang didapatkan dari suami atau dari rumah itu masih kurang, sementara kebutuhan untuk anak pendidikan, untuk kebutuhan sehari-hari itu sedemikian banyaknya, tidak mencukupi, besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada penerimaan ya. Banyak kita kebutuhan untuk menutupi hutang, debt collector banyak datang ke tempat kita, nah itu bikin stres. Nah, stres itulah yang kemudian sering rentan atau menimbulkan sakit ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu adalah kurang tidur. Nah ini sering dilakukan atau dialami oleh anak-anak remaja nih ya. Saya kebetulan ngajar anak-anak SMK, itu ada sebagian mereka yang tidur di ruang kelas. Ya kalau sudah tidur ya saya biarin kan. Kalau tahu misalnya disuruh bangun, mereka juga gak mood juga kan. Jadi obat ngantuk ya tidur gitu ya. Waktu saya tanya, kamu itu tidur jam berapa? Aku tidur jam 3 Pak. Ngapain kamu tidur jam 3? Mabar atau kemudian kondisi lingkungan, katanya dia ngekos ya, itu kalau ke semalam itu tetangga kamar ngorok kayak Shinso ya, tahu teman tuh Shinso? Shinso itu ini apa namanya, eh gergaji kayu itu loh ya, jadi suaranya kayak mesin Shinso katanya begitu, nggak bisa tidur, macam-macam lah ya. Oke, terima kasih Pak teman yang sudah bergabung, saya sapa. Nah, sebetulnya kalau lingkungan yang seperti itu ya gimana ya, kita nggak bisa ini kan mengendalikan kan. Tapi yang penting kan sebetulnya kita itu menjaga kesehatan kita ya. Jadi istirahat, tidur itu bagian dari menjaga kesehatan. Nah, kurang tidur itu mengakibatkan kita rentan terhadap penyakit teman-teman ya. Jadi waspadalah ya. Nah, kemudian berikutnya adalah penyakit karena keturunan dan penuaan. Nah, kalau penuaan mah ini wajar ya. Jadi makin tua, usia 40, 50, 60 tahun ke atas sudah pasti itu rentan terhadap berbagai macam penyakit. Nah, keturunan atau DNA ini sangat apa ya, dominan. Saya itu kebetulan punya bapak yang keturunan darah tinggi, hipertensi. Begitu pula dengan kakek saya. Jadi kami ini keturunan, saya memiliki darah riwayat hipertensi yang tinggi. Makanya kemarin ketika saya donor darah, dicek sama dokter yang kebetulan ada di PMI, itu tekanan darah saya 138 per 92. Itu tinggi ya teman-teman ya. Karena normalnya itu 120. Nah, akhirnya sekarang saya diminta untuk minum obat penurun darah, penurun tekanan tensi darah ya. Sampai 7 hari nanti baru dilihat apakah ada apa namanya efek positif atau sebaliknya ya. Nah, jadi itu penyebab kita gampang sakit. Nah, yang keempat adalah pola makan yang tidak sehat. Nah, ini juga banyak remaja nih, teman-teman ya, hati-hati. Makanan yang junk food, fast food ya, burger, terus kemudian kebab, makanan-makanan yang belakangnya chicken itu ya. Terus kemudian sekarang yang apa manis-manis ataupun yang asin-asin ya, lebih banyak ke mecin. Nah, itu sangat mempengaruhi kesehatan kita, termasuk adalah minuman-minuman yang berwarna manis dan sebagainya itu ya. Kemarin dapat informasi atau pernah mendengar nggak bahwa ada anak usia 12 tahun itu sudah harus cuci darah ya, ginjalnya rusak ya, maka dia harus cuci darah. Kenapa?
karena sejak usia 10 tahun dia itu hobinya makan mie. Ya, mie instan loh teman-teman ya. Jadi hati-hati loh teman-teman. Bolehlah makan mie instan tapi mungkin seminggu sekali ya, jangan setiap hari. Nah, dia itu setiap hari makan mie instan, kemudian minumnya cola ya. Minuman yang bersoda. Udahlah komplit ya. Makanya usia 12 tahun itu dia sudah cuci darah. Nah, kemudian berikutnya adalah kurang olahraga. Nah, udah makannya junk food, fast food ya. Kemudian kurang olahraga lagi, dan ini juga banyak anak-anak remaja sekarang. Gimana enggak ya? Dari rumah ke sekolah sudah nge-grab ya. Kemudian nanti di sekolah ya sudah ada kantin, GoFood ya. Terus kemudian nanti pulangnya juga nge-grab lagi. Jadi praktis nggak kemana-mana, di rumah, masuk kamar, GoFood lagi ya, makan di dalam kamar sampai kemudian nanti besoknya bangun, begitu seterusnya. Jadi kurang bergerak ya. Kalau dulu kan masih ada jalan, masih ada naik sepeda ke sekolah, terus kemudian juga kalau beli makan itu harus keluar gitu ya. Nah, sekarang serba dimudahkan, tapi akibatnya ya rentan terhadap penyakit. Nah, yang berikutnya adalah kebiasaan merokok dan polusi udara itu juga mempengaruhi kesehatan kita. Nah, jadi teman-teman, ada kurang lebih 6 ya penyebab rentan terhadap sakit ya: stres, kurang tidur, keturunan, pola makan yang tidak sehat, kurang olahraga, merokok ya. Nah, ini membuat orang-orang yang rentan terhadap sakit kronis itu mudah terkena penyakit. Nah, makanya nanti masuk dalam kategori 75% subhealth ya. Jadi seakan-akan dia sehat tapi sebetulnya rentan terhadap sakit. Paham ya teman-teman ya? Apa indikasinya ya? Misalnya sering sakit kepala, ya, pusing, insomnia. Insomnia itu susah tidur teman-teman ya. Kelelahan, rambut rontok, penglihatan kabur, pelupa. Nah, itu hati-hati tuh. Ya, suka lupa ya, bukan hanya orang tua. Kemudian detak jantung yang tidak teratur, sesak di dada, tangan dan kaki yang kedinginan. Obesitas atau sebaliknya terlalu kurus, itu juga nggak sehat. Batuk terlalu lama. Susah BAB, diare, GERD, ya, lambung yang suka mual-mual. Nyeri haid, siklus menstruasi yang tidak teratur, miom rahim. Nyeri leher dan bahu, osteoporosis. Nah, itu adalah gejala-gejala subhealth ya, rentan terhadap sakit. Nah, teman-teman sekalian, maka disinilah teman-teman butuh untuk makanan kesehatan atau suplemen kesehatan. Salah satunya adalah jamur lingzi atau Ganoderma. Nah, apa bedanya obat-obatan dengan Ganoderma? Kalau obat-obatan ya itu mengurangi gejala secara langsung. Jadi dia itu dosisnya tinggi ya. Nah, sementara kalau Ganoderma itu perawatan berkelanjutan dan secara bertahap mengatasi akar penyebab penyakit. Ya, jadi memang tidak langsung ya, tapi dia secara bertahap. Kemudian kalau obat-obatan masih terjadi berulang kali di masa mendatang atau mudah kambuh. Memang cepat dia menyembuhkan, tapi tidak sampai ke akar sehingga bisa kambuh lagi. Nah, sementara kalau Ganoderma frekuensi serangan itu menurun ya. Ya, jadi menurun, bahkan berhenti terjadi di beberapa case ya. Kalau obat-obatan itu memiliki efek samping. Jadi kalau ada misalnya orang yang sakit jantung atau sakit paru-paru ya, dia harus mengkonsumsi banyak obat. Tapi karena obat itu keras, efek samping kepada ginjal dan sebagainya ya. Nah, sementara kalau Ganoderma itu aman dan bebas dari efek samping ya, karena dia bukan obat tapi perawatan dari anggota tubuh kita. Oh ya teman-teman,
Jamur lingzi atau Ganoderma itu bentuknya mirip seperti telinga, ya. Jadi kalau seperti anggota tubuh kita itu seperti ginjal bentuknya, ya. Next time saya akan share produknya. Nah, kalau obat-obatan itu mengakibatkan masalah lain timbul, sementara kalau Ganoderma merawat organ di seluruh tubuh, ya. Ya, tadi maka teman-teman entah itu sakit ataupun sehat perlu minum Ganoderma atau jamur lingsi, ya, meningkatkan efek pengobatan dan mengurangi efek samping obat. Kemudian Ganoderma melindungi organ-organ tubuh secara keseluruhan dan menghindari kerusakan akibat obat. Ganoderma dapat secara efektif memperbaiki kondisi berbagai penyakit, ya, gitu. Nah, kabar baiknya adalah Ganoderma ini sudah berdiri pabriknya selama 38 tahun. Jadi dia sudah punya pengalaman yang luar biasa. Ada spesialisasi, ya, Taman Bioteknologi Ganoderma di Taiwan yang dia memang fokus berkebun Ganoderma. Kemudian juga penelitiannya mendalam, jalur produksi satu atap satu-satunya di dunia, ya. Jadi mereka fokus perusahaan ini untuk memproduksi hanya satu jamur lingsi. Pabriknya juga sangat modern, berteknologi tinggi, dan ada sertifikat yang diakui oleh internasional, ya. Baik, sertifikat kesehatan dari Taiwan itu sendiri ataupun dari luar negeri, ya. Yang jelas kalau untuk di Indonesia ini sudah lolos BPOM dan Dinas Kesehatan, ya. Oke, ini saya sambil membuka file-filenya, ya, teman-teman. Moga-moga next time kita bisa sharing lewat Google Meet ataupun untuk Zoom. Jadi Ganoderma untuk kesehatan harian bukan hanya untuk orang sakit, yang mencegah penyakit dari akar, ya, dari sumbernya langsung. Jadi penyakit serius sering berawal dari gejala kecil, sementara kurang tidur dan gangguan pencernaan. Kemudian juga perkuat imun setiap hari. Ya, Ganoderma membantu tubuh melawan penyakit sebelum gejalanya muncul. Kemudian mencegah, jangan mengobati, ya. Mulai konsumsi Ganoderma untuk hidup lebih sehat dan bahagia. Nah, bagaimana cara mengkonsumsi Ganoderma untuk hasil terbaik? Yang pertama, konsumsi dalam keadaan perut kosong untuk penyerapan yang optimal, ya. Ada waktu utama sebelum sarapan, sebelum makan siang, sebelum makan malam, dan sebelum waktu tidur. Itu sebagian besar orang biasanya perutnya kosong. Yang kedua, gunakan secara rutin dan terukur setiap hari secara konsisten, ya. Untuk kondisi subhealthy, jadi orang yang sehat tapi dia rentan terhadap kena penyakit, terus gunakan Ganoderma agar tubuh mendapatkan hasil perawatan kesehatan yang terbaik setiap hari.